I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Lilis Nurhidayati, NIM 2032000021 akan menyampaikan materi saya yang berjudul Analisis Manajemen Konflik dalam Organisasi. Konflik dalam suatu organisasi. Konflik organisasi atau organization conflict adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau persepsi yang berbeda. Dan juga ada beberapa jenis konflik yang sering muncul dalam organisasi, ada 4. Yang pertama, konflik peranan yang terjadi di dalam diri seseorang atau person role konflik. Yang kedua, konflik antar peranan atau interrole konflik. Yang ketiga, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan orang lain atau inter-sender konflik. Yang terakhir, konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan atau intra-sender konflik. Selanjutnya, definisi dan pandangan mengenai konflik dalam organisasi. Sebelum era 1970-an, konflik dipandang sebagai hal negatif atau buruk. Para pemimpin atau manajer cenderung menghindari atau berusaha meminimalkan konflik dalam unit yang mereka pimpin. Kemudian, pandangan tersebut bergeser di era selanjutnya. Pada era 1970-an hingga 1990-an, konflik dipandang sebagai sesuatu yang memiliki titik optimal, yakni tingkat konflik yang sedang. Tanpa adanya konflik, orang-orang atau individu dalam organisasi tidak menemukan tantangan, kehilangan potensi kreatif, dan ketajaman dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dampak konflik. Dampak konflik terbagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan negatif. Berikut dampak negatif dari terjadinya konflik. Yang pertama, konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Yang kedua, konflik dapat membawa suatu organisasi ke arah integrasi. Ketiga, konflik menyebabkan ketegangan antara individu atau kelompok konflik dan menghalangi kerjasama antar individu. Selanjutnya, dampak positif dari konflik. Yang pertama, kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam hal pelaksanaan tugas-tugas. Yang kedua, proses penyelesaian konflik dapat menimbulkan perubahan positif dalam organisasi. Yang ketiga, upaya untuk mencari cara-cara menyelesaikan konflik bukan saja menimbulkan inovasi dan perubahan, tetapi sekaligus membuat perubahan lebih diterima. Yang terakhir, konflik dalam organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alice Jahbana, ST, mengartikan konflik sebagai perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai-nilai yang sama. Yang kedua, menurut Luthans F., mengartikan konflik merupakan ketidaksesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi. Yang ketiga, Stoner JAF dan Freeman RE berpendapat bahwa konflik organisasi mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, ataupun kepribadian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.